Jadi ada dua berita baik Bapak Ibu ya, dua berita baik. Yang pertama sumbernya dari Kementerian Pendidikan, yang kedua dari Kementerian Keuangan. Kita mulai dari kabar baik dari Kementerian Pendidikan ya. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu disebutkan tentang poin khusus P3K Bapak Ibu ya. Kita cek di sini. Nah, di bab 2, persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemda atau masyarakat. Disebutkan di pasal 2 Bapak Ibu bahwa guru yang diberikan penugasan sebagai kepala sekolah harus memenuhi persyaratan salah satunya sebelum kita bahas syarat-syarat yang lain. Kami fokus ke sini Bapak Ibu di poin E. Nah, kami fokus di poin E. Salah satu persyaratan menjadi kepala sekolah sejak dikeluarkannya peraturan baru untuk menjadi kepala sekolah yaitu memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama bagi guru pemerintah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nah, ini berita baik karena beredar informasi ya yang sumbernya tidak jelas mengatakan bahwa P3K tidak bisa menjadi kepala sekolah. Itu keliru. Karena dalam peraturan Permendikbud nomor 40 tahun 2021 yang masih berlaku hingga saat ini, peraturan ini jelas menyebutkan bahwa guru P3K bisa menjadi kepala sekolah dengan catatan jenjang jabatannya paling rendah guru ahli pertama. Dan setelah kami buka jenjang jabatan untuk P3K, guru ahli pertama ini sudah termasuk guru P3K golongan 9 ya, golongan 9. S1 yang baru terangkat P3K itu mulai dari golongan 9 Bapak Ibu. Dengan demikian Bapak Ibu yang lulus P3K itu sudah memenuhi syarat pertama, syarat kelima ini ya, syarat kelima yaitu P3K dengan jenjang jabatan guru ahli pertama. Ini kabar baik ya, jadi guru P3K bisa jadi kepala sekolah. Nah, syarat-syarat yang lain tentunya, yang pertama disebutkan harus S1 ya. Jadi untuk menjadi Kepsek tetap harus kualifikasi akademik S1 atau diploma 4 ya. Kemudian memiliki sertifikat pendidik. Ini menjadi syarat sebenarnya, meskipun memang di lapangan masih banyak yang belum sertifikasi tapi karena kondisi sehingga menjadi Kepsek, tapi kebanyakan statusnya PLT ya, PLT Kepsek ya. Barangkali di daerah itu atau di sekolah itu masih terbatas yang sertifikasi yang memungkinkan untuk jadi Kepsek. Kemudian yang selanjutnya adalah syarat ketiga, ini menjadi yang syarat terbaru Bapak Ibu, yang tidak ada di peraturan sebelumnya, yaitu memiliki sertifikat guru penggerak. Ini salah satu manfaat ketika Bapak Ibu bergabung di pendidikan guru penggerak ya, dan lulus dan memiliki sertifikat, itu Bapak Ibu memenuhi salah satu persyaratan untuk menjadi Kepsek. Kemudian untuk PNS itu golongannya minimal 3B. Ini berbeda dengan peraturan sebelumnya yang mensyaratkan 3C. Kalau dulu untuk menjadi Kepsek PNS minimal 3C. Sekarang minimal 3B sudah bisa. 3B sudah bisa. Kemudian syarat yang kelima tadi ya P3K, jabatannya guru ahli pertama ya. Kemudian memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah baik selama 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Kemudian pengalaman manajerial paling sedikit 2 tahun, baik di sekolah, kemudian organisasi pendidikan atau komunitas pendidikan. Sehat jasmani rohani, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjadi tersangka, dan usianya paling tinggi Bapak Ibu 56 tahun. Nah, ini syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Salah satunya kabar gembira untuk P3K adalah dimungkinkan dalam regulasi untuk menjadi Kepsek.